Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Alfian sebagai guru KDK dan teman-teman keperawatan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di via Zoom. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Dinda Renata sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai konsep tumbuh kembang. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu Fauzia Okta, 2 Anissa Fitri, 3 saya Dinda Renata. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya: 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi dari kelompok penyaji, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji Fauzia Okta. Saya persilahkan. Bab 7. Konsep tumbuh kembang. A. Pengertian tumbuh kembang. 1. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur. 2. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Pertumbuhan adalah perkembangan tidak dapat diukur. Jenis-jenis tumbuh kembang. Jenis-jenis tumbuh kembang adalah: 1. Tumbuh kembang fisis meliputi perubahan dalam bentuk besar dan fungsi organisme individu. 2. Fungsi kembang intelektual berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi dan kemampuan menangani materi yang bersifat abstrak dan simbolik, seperti berbicara, bermain, berhitung, dan membaca. 3. Tumbuh kembang sosial emosional tergantung kemampuan bayi untuk membentuk ikatan batin, berkasih sayang, menangani kegelisahan akibat suatu frustasi, dan mengelola rangsangan agresif. C. Ciri-ciri tumbuh kembang. Ciri-ciri pertumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan adalah perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah kecepatan pertumbuhan tidak teratur dan masing-masing organ mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Ciri-ciri perkembangan. 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan ini terjadi secara bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi, bentuknya ciri-ciri lama, timbulnya ciri-ciri baru. 2. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Perkembangan awal ini merupakan perkembangan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Di tahapan tumbuh kembang neonatus, bayi baru lahir sampai usia 28 hari. Tapi ini bayi memiliki kemungkinan sangat besar tumbuh dan kembang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. 2. Bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Tahap ini bayi memiliki kemajuan tumbuh kembang yang sangat pesat. Seperti bayi 1-3 bulan mulai bisa mengangkat kepala, mengikuti objek mata, melihat dan tersenyum dan lain-lain. 3. Toddler usia 1-3 tahun. Anak usia toddler mempunyai sistem kontrol tubuh yang mulai membaik. Hampir setiap organ mengalami maturitas maksimal. 4. Prasekolah 3-6 tahun. Anak yang berusia 3-6 tahun. Anak usia prasekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam segi pertumbuhan ketika terjadi penambahan berat badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor genetik. Ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang.
2. Faktor lingkungan, berbagai keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. 3. Faktor pola asuh, pola pengasuh orang tua akan mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Teori tumbuh kembang menurut para ahli. Menurut Ulrich H. Erikson, 1. Masa bayi. Dalam masa ini terjadi interaksi sosial yang kuat antara ibu dan anak. 2. Masa balita. Pada masa ini, anak belajar untuk menegakkan kemandiriannya, namun ia belum dapat berpikir. 3. Masa bermain. Ia mulai belajar mengembangkan kemampuannya untuk bermasyarakat. 4. Masa sekolah. Ia sekarang berusaha merebut perhatian dan penghargaan atas karyanya. 5. Masa remaja. Pertumbuhan fisik menjadi sangat pesat dan mencapai taraf dewasa. Saya akan kembalikan ke sang moderator, Dinda Renata. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.